Pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita. Tahajud ini tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Suatu malam di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah, Rasul berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil wahsyurni fi zumratil qalil. Kira-kira artinya saudara, ya Allah, jadikanlah hamba termasuk golongan orang-orang yang sedikit, dan nanti di hari kiamat ya Allah, kelompokkan hamba termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Fasa'ala sahibu Rasulillah, maka bertanyalah salah seorang sahabat Rasulullah kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mohon maaf, bukankah jumlah kita banyak akhir zaman? Bukankah kita ingin besar, kita punya agama? Tapi kenapa engkau berdoa ingin dikelompokkan menjadi orang-orang yang sedikit, dan nanti di akhirat pun termasuk golongan orang yang sedikit? Limaza ya Rasulullah? Fatabassama Rasulullah, maka Nabi Muhammad tersenyum sipu. Wahai Kisanah, ketahuilah, yang dimaksud sedikit itu adalah perintah Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Punten Nabi, saya sedekah, saya bikin walimah, saya bikin kenduri, itu kan bersyukur. Hati saya mengatakan bersyukur, lisan saya pun mengatakan alhamdulillah. Bagus itu kata Rasulullah. Tapi ternyata konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sejarah peradaban seorang anak manusia bangsa Bani Quraisy, Rasulullah tinggal di alam Mekkah dalam kondisi punya harta yang begitu banyak, keluarga ternama, bangsawan, tokoh. Katakan kakek beliau Abdul Muttalib, pamanda beliau Abu Talib, singa padang pasir pada zamannya. Tapi saudara yang dimuliakan Allah, ketika hijrah ke Madinah, singkat cerita, maka Rasulullah punya satu area domisili yang diceritakan dalam hadis-hadis sahih. Ketika Rasul sujud, dahi kening Rasulullah yang begitu indah kena daripada tumit Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nerima tamu ya di situ, salat ya di situ, masak ya di situ. Bukan miskin Rasulullah, tapi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar hidup sederhana. Mana faktanya? Ketika Rasulullah dikatakan Rasul adalah seorang yang miskin, ini adalah manusia yang akhlaknya mungkin tidak ada, saudara, bahkan tipis. Memang fakta empirisnya baju jubah Rasulullah banyak tambalan, tapi di balik itu ada makna yang tidak tersingkap. Jabal Uhud, saudara, pernah menawarkan kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, izinkan saya, kata Jabal Uhud. Ini tentunya dengan kekuatan mukjizat Nabi Muhammad yang tidak dipahami oleh manusia biasa. Izinkan hamba, wahai Rasul, hamba akan ngadu kepada Allah. Jabal Uhud, gunung yang begitu besar. Uhud itu satu-satunya gunung di Madinah yang paling tinggi, paling besar. Agar hamba menjadi emas logam mulia untukmu ya Rasulullah. Bahkan Sulaiman bin Daud alaihissalam tidak pernah punya logam mulia seperti ini. Fa'aba Rasulullah, maka Nabi tidak mau. Kerikil di seluruh dunia menawarkan kepada Rasulullah untuk menjadi logam mulia. Fa'aba, Rasul tidak mau. Tapi Rasulullah halus. Rasul mengatakan, wahai gunung, inta tuhibbuni wa ana uhibbuk. Kau cinta kepadaku, aku pun cinta kepadamu. Tapi wahai gunung, ketahuilah, kalau aku sekarang kaya raya, aku khawatir umatku akhir zaman ketika hidup di bawah garis kemiskinan, ketika ditimpa musibah kesusahan, getir pahit kehidupannya, dia tidak akan bisa menyentuh aku. Dia akan mengatakan, oh boleh jadi Nabi bisa syukur, bisa sabar. Kaya, saya susah, saya sederhana. Tapi wahai gunung, ketika aku hidup sederhana, tidak ada alasan dan dalih umatku yang hidup di bawah garis kemiskinan dan dalam konsep kesusahan tidak meniru aku. Saudara yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa begitu,
Jadikan hamba termasuk orang-orang yang sedikit, dan nanti di akhir termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Apa kata Nabi? Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kau bisa kenduri, kau bisa berbagi kepada sesama, tapi aku, kadang aku makan, besok aku tidak. Bahkan akhir Rasulullah hidup, Siti Fatimah binti Muhammad mengatakan, sudah 3 hari ayahku tidak makan. Ada segenggam diberikan kepada umatnya yang membutuhkan. Allah kirim. Saudara yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara Rasulullah bersyukur? Suatu malam Rasulullah dilihat oleh Siti Aisyah dalam kondisi sedang ruku. Kira-kira jam 2 Rasul sedang sujud. Jam 3 kondisi Rasulullah sedang berdoa. Hampir mendekati subuh, Rasulullah dalam kondisi sedang tafakur. La tu'azib nafsak ya habibi, la tu'azib nafsak ya Rasulullah. Wahai Nabi, jangan kau siksa dirimu. Ya Rasul, dekaplah aku, istirahatlah sejenak. Wa anta masuk, engkau terbebas dari dosa, dijamin masuk surga. Tapi kakimu ya Rasulullah, hatta tatawarrama qadamah, tumit Rasulullah itu bengkak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tahajudnya, di pertengahan diputus dalam kondisi setelah salam. Apa kata Rasulullah? Wahai Humairah, afala an akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi konsep bersyukur Nabi Muhammad adalah tahajud. Kita yang bergelimang dosa, tidak ada jaminan surga. Boro-boro tahajud, kadang sholat juga bolong-bolong. Maka hati-hati sekamar sama sundal bolong. Boro-boro kita ingat sama Allah, kecuali kita dalam kondisi bertuhan. Mudah-mudahan segmen ini ada manfaatnya buat kita. Kita bisa memberikan satu buah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan mengatakan I love my prophet, aku cinta kepada Nabi, tapi kelakuan kita jauh daripada Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah, tapi nanti mungkin di akhirat Nabi nggak ngakuin kita. Cintamu dusta, cintamu tidak sampai dada, tapi cuma sampai lisan. Kita lanjut setelah yang satu ini.